mencapai target-target pertumbuhan seperti ini, hilirisasi nggak cukup menurut saya. Nah, harus masuk ke proses reindustrialisasi. Kalau kita tetap dengan pola yang kita lakukan sekarang, hilirisasi, ini sudah 10 tahun kita lakukan, tanpa bergeser ke narasi baru reindustrialisasi, karena nggak mungkin income per kapita kita ke level seperti negara maju, katakanlah 25.000 US dollar per kapita per tahun, tanpa proses industrialisasi di kita. Toyota itu dulu kan perusahaan manufaktur otomotif yang kecil, kemudian disupport oleh negara, dibantu, diberikan riset, pendidikan, bantuan dana, bahkan subsidi dan lain sebagainya. Nah, ekosistemnya dibangun sehingga mereka bisa menjadi pemain otomotif skala internasional. Dan kalau ini nggak dilakukan ya, sulit kita untuk transform ekonomi kita dari 19,07% sektor manufaktur terhadap GDP menjadi paling tidak sama dengan tahun 2000 ya, 30. Menjadi 30%. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Saya kembali kedatangan tamu narasumber saya langganan dan favorit dari kanal ini, yaitu Dr. Sarkawi Raub. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali. Ya, kayaknya agak lama ini. Gong sifat saya dulu. Gong sifat. Oh ya. Mudah-mudahan ini tahun dari sisi tahun Cina, tahun keberuntungan buat ini kita. Tahun ini kuda api. Wah, dalam kuda api. Kalender Cina. Ya, nanti kita cari artinya apa. Nah, kita ada dua informasi yang dalam waktu sebulan ini banyak disajikan di media. Satu adalah data pertumbuhan ekonomi oleh BPS awal Februari tadi. Salah satunya di sana ada soal porsi masing-masing sektor dalam PDB ya. Nah, industri pengolahan salah satu dari 17 sektor itu yang paling besar, tapi dia hanya meningkat tipis, meningkat sih 19,07, sebelumnya hanya 18, berapa 98, jadi tipis banget. Nah, itu artinya kalau ditarik bahkan beberapa tahun, niat untuk revitalisasi atau reindustrialisasi belum kesampaian. Betul. Nah, di sisi lain narasi tentang hilirisasi ini menguat kembali dan terkesan bahwa penugasannya banyak diserahkan kepada Danantara, kan dan gitu. Sekarang hilirisasi bukan hanya kementerian tertentu, ini hampir semua kementerian seperti itu. Tema hilirisasi temanya ditopang oleh Danantara ya. Nah, kita coba gali ini karena ini kanal literasi, kita akan coba surut mundur sedikit, mungkin nanti kita minta Mas Sarkawi untuk menjelaskan apa sih industrialisasi itu di buku ajar bagaimana, kemudian di pengalaman negara-negara. Kita cari negara yang berhasil itu seperti apa dan bagaimana kondisi Indonesia. Kita dijelaskan dulu istilah-istilah ini. Apa sih industrialisasi itu? Jadi terima kasih nih sebelumnya diundang lagi. Nah, kemudian pemirsa kita kan ini semua banyak nih. Ada yang gongsi facai juga nih. Ada yang Imlek. Selamat Imlek ya. Selamat Imlek. Mudah-mudahan rezekinya semakin banyak, sehat, dan ya peruntungannya semakin baik di 2026. Nah, tadi saya kira ya kalau kita mulai dari istilah industrialisasi, jelas kalau industrialisasi ini kan ya proses bagaimana membangun ekosistem industri ya. Ekosistem industri di mana setiap negara itu punya yang namanya core industry kan. Jadi ada industri inti yang ingin dikembangkan oleh suatu negara atau bahkan oleh suatu daerah, di mana core industri itu ya biasanya berhubungan sangat erat dengan supporting industrinya. Jadi ada industri pendukung. Kemudian tidak hanya itu, dia juga berkaitan dengan related industry. Jadi industri terkait. Jadi ini membentuk satu ekosistem ya. Nah, misalnya, jadi kita ingin mengembangkan industri manufaktur berbasis sumber daya alam nikel. Nah, tentu ekosistem ini ya tidak berhenti di mengeruk nikelnya, memberikan nilai tambah, tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana nikel ini menjadi bahan baku untuk produk
hilir ya, produk yang end user yang bisa langsung digunakan ya, misalnya untuk ya bahkan kan nikel ini kan untuk industri perabot rumah tangga pun diperlukan. Betul. Tidak hanya mobil listrik. Tidak hanya mobil listrik. Ya, stainless segala stainless, macam itu, bahkan untuk kacamata itu kan ini juga gagang kacamata itu membutuhkan nikel dan banyak lagi yang lain produk hilir dari nikel ini. Jadi ini supply chain yang semakin panjang. Nah, di situ dibutuhkan banyak hal kan. Supportingnya apa? Supportingnya misalnya sumber daya manusianya, tenaga kerjanya harus tersedia dengan baik, otomatis membutuhkan training center, membutuhkan pusat-pusat pendidikan untuk support pengembangan industri berbasis sumber daya alam nikel ini. Kemudian tidak hanya itu kan butuh lembaga pembiayaan untuk financing. Ini juga banking sektornya ada di situ. Kemudian butuh logistiknya dan saya kira dalam satu ekosistem itu terbentuk. Nah, sehingga industrialisasi ini ya lebih komprehensif, lebih kompleks melihat persoalan. Nah, sehingga industrialisasi ini akan sangat support, akan sangat mendukung proses transformasi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Kalau hilirisasi, hilirisasi ini kan kalau kita baca di textbook itu hanya downstreaming kan. Downstreaming itu kan seperti kalau kita lihat di nikel yang kita punya nih, itu kan memberikan nilai tambah terhadap tambang nikel itu, memisahkan, memurnikan dan segala macam, itu kan sudah dianggap hilirisasi dengan adanya smelter dan lain-lain sebagainya baru diekspor. Nah, jadi hilirisasi ini kan lebih sempit daripada industrialisasi. Lebih sederhana, lebih sempit, supply chain-nya lebih pendek. Nah, oleh sebab itu kalau di 2015 Pak Jokowi misalnya, tapi sebenarnya ini dimulai pada masa-masa akhir Pak SBY ya. Nah, ini untuk nikel ini nggak boleh larangan ekspor non-olahan itu yang tanpa dilakukan proses pemurnian di dalam negeri ini kan sudah mulai diwacanakan ya. Di 2015 ini benar-benar diimplementasi bahwa nggak boleh harus bangun smelter dan ini ada proses pemberian nilai tambah. Nah, ini yang disebut dengan downstreaming kan. Jadi tadinya ekspornya itu adalah tidak murni nikel, ada banyak unsur di dalam, bahkan ada emas, ada tembaga yang lain kan. Nah, ini kemudian diekspor. Nah, sekarang nggak boleh lagi seperti itu, harus dimurnikan dulu baru diekspor. Kan kita nggak mau hanya memberi nilai tambah terhadap produk ekspor sesingkat itu ya, atau rantai pasok supply chain yang terbatas seperti itu. Kita ingin sampai di ujung kan. Nah, ini kan prosesnya harus industrialisasi. Dan kalau ini terus dilanjutkan narasi ini, menurut saya ini tidak akan mendukung rencana yang digulirkan oleh Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo kan pengennya kontribusi sektor industri terhadap PDB kita itu semakin tinggi kan dari waktu ke waktu, sehingga pertumbuhan ekonomi kita bukan lagi 5% seperti sekarang, tetapi bisa ke 6%, bisa ke 8% tahun 2029. Nah, untuk mencapai target-target pertumbuhan seperti ini, hilirisasi nggak cukup menurut saya. Nah, harus masuk ke proses reindustrialisasi. Nah, kenapa reindustrialisasi? Karena tahun 2000-an rupanya kontribusi sektor manufaktur kita terhadap PDB itu pernah mencapai 32%. Bahkan 2001 itu ya meskipun menurun itu masih 30%. Nah, ini mulai menurun secara drastis terus menerus sampai 2024 itu kan hanya 18,98%. 2025 kurang lebih 19,07%. Nah, artinya kan dari waktu ke waktu ini kan menurun terus. Nah, ini yang disebut sebagai deindustrialisasi kan. Jadi menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap total output kita, terhadap produk domestik bruto kita. Nah, ini yang kita ingin kembalikan, bagaimana caranya supaya kontribusi sektor manufaktur ini ya paling tidak kembali di posisi tahun 2000-an kemarin 30 itu. Lah ya. Paling tidak 30% terhadap total GDP kita. Nah, caranya gimana? Ya harus ada strategi baru. Bukan lagi hilirisasi, tetapi reindustrialisasi. Kenapa Mas? Kalau hilirisasi, kalau kita lihat data ya,
pada saat pertama kali hilirisasi ini diperkenalkan atau dipopulerkan di awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi, ini kurang lebih 11 tahun yang lalu, kontribusi sektor manufaktur kita itu kan 2015 kurang lebih 18,1% kan. Nah, katakanlah setelah 5 tahun ya, tahun 2020 itu memang naik, tapi ke 19,3%. Kemudian tahun 2025 hanya 19,07%. Artinya ini kan di situ-situ aja. Ini stagnan ini kan. Ini artinya bukan hanya pertumbuhan kita yang terjebak di 5%, 5% growth trap itu, tetapi sektor manufaktur pun terjebak di angka 18-19%. Nah, ini kan harus ada upaya untuk keluar dari situasi ini. Caranya gimana? Jangan lagi strateginya hilirisasi, tetapi harus bergeser. Ibarat mobil, Mas. Kalau selama ini jalan dengan gigi 3, gigi 4, nah ini sekarang harus pindah ke gigi 6 kan. Teknologi mobil yang baru itu kan. Nah, setara gigi 6 lah kalau mobil listrik ya paling tidak ya. Nah, sekarang untuk apa? Untuk keluar dari jebakan 18-19% di sektor manufaktur kita ini. Caranya gimana ya? Menurut saya harus reindustrialisasi. Tapi kan berarti tidak cukup hanya SDA nikel, tapi mungkin reindustrialisasi terhadap subsektor industri lainnya dong. Semua. Jadi semua, mau di pertanian, mau di pertambangan, di perkebunan, di sawit, dan saya kira ini semua harus masuk ke proses reindustrialisasi ya. Tentu dengan memilih ya, seperti kata Mas Sarkawi tadi, kita harus memilih ya, core-nya yang mana. Ini yang penting. Ini saya kira kalau kita kembali ke belakang ya, ke abad ke-18. Pertama kali proses industrialisasi itu kan di Inggris, Mas. Itu tahun 1760. Sampai disebut revolusi industri. Sampai disebut revolusi industri itu di abad ke-18. Nah, industrialisasi di sana itu ditandai oleh apa? Satu, ada new invention-nya, new innovation. Jadi ada penemuan baru, ada inovasi baru kan di situ. Nah, misalnya dari produksi yang sifatnya manual itu serba menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan ya. Nah, sekarang menjadi tenaga mesin. Paling tidak mesinnya waktu itu kan mesin uap kan. Nah, saya kira itu kan proses produksi massal dimulai. Nah, kenapa ada inovasi baru di mesin? Nah, sekarang dilanjutkan lagi Amerika kan 1790-an itu di akhir abad ke-18. Nah, kurang lebih prosesnya sama. Ada proses transformasi ekonomi dari agriculture ke industri. Nah, industrinya itu awal-awal kan juga mereka mengandalkan tekstil. Jadi tekstil dan produk dari tekstil kan yang labor intensif itu kan. Dan juga ditandai, nah ini yang paling penting, ditandai oleh inovasi baru atau ada new invention, ada new innovation kan. Nah, jadi kalau di revolusi industri pertama itu ada new innovation, new invention, di yang kedua Amerika itu juga ada new innovation dan ada new invention ya. Nah, ini pola industrialisasi di berbagai negara itu berubah. Itu setelah masuk ke Korea, masuk ke Jepang, masuk ke China di awal abad ke-20 sampai pertengahan atau akhir abad ke-20 kan. Nah, kalau di mereka ini di tahun 1760, 1790, Amerika, Inggris tadi ya, ada new invention, ada new innovation. Nah, di Korea, Jepang itu new invention-nya indigenous ya, dari dalam. Dari penemuan. Nah, penemuan sendiri yang mereka lakukan dengan. Nah, kemudian kalau di Jepang itu ya udah berubah polanya. Nah, itu ini yang bilang ini Jules Mokyr. Jules Mokyr itu peraih hadiah Nobel kemarin tahun 2025 ya. Kan Jules Mokyr itu risetnya kan di sejarah ya. Jadi histori dari revolusi industri itu atau industrialisasi di berbagai negara. Nah, makanya ada tulisannya tuh. Saya kira ini menarik, Bang. The Holy Land of Industrialization ya. Nah, ini menarik. Nah, ini rethinking industrialism. Nah, ini yang ditulis oleh Jules Mokyr ya, diterbitkan di salah satu jurnal di Inggris tahun 2021. Nah, fokusnya ini melihat mata rantai dari revolusi industri di Inggris itu ke Amerika, kemudian ke Jepang, ke China, Korea kan sekarang kan. Nah,
yang paling penting dari mereka ini adalah kalau di pertama tadi ada new innovation, new invention, Amerika ada sama new innovation, new invention. Nah di Korea sama China, sama Jepang, ini bukan lagi new innovation, new invention. Yang mereka lakukan itu adalah learning process. Jadi mereka mengabsorb knowledge, skill, keterampilan, teknologi, pengetahuan baru dari Eropa itu, dari Amerika, kemudian dia terapkan di negaranya, dia absorb, nah kemudian dia pelajari. Nah dari situ, dari learning itu, nah ada proses internal di negara masing-masing, akhirnya mereka bisa menemukan hal-hal baru juga. Inovasi juga. Inovasi juga, invention juga. Nah itu yang disebut dengan, kalau sebelumnya dia impor teknologi, itu exogenous model. Nah sekarang dia nggak lagi mengimpor teknologi murni, tetapi teknologi yang dia impor itu ada proses learning di sana, dia pelajari, dia apa. Nah sehingga dia bisa menemukan hal baru. Nah itu yang disebut dengan indigenous proses ya, bahwa temuan-temuan baru itu dari proses internal di mereka. Nah sehingga yang terjadi apa? Ini yang paling penting Mas. Teknologi gap antara yang di Amerika sama di Eropa dan Jepang, Korea, dan bahkan China ini semakin tipis. Bahkan dalam hal tertentu China sudah jauh lebih maju dibanding Eropa, Amerika. Misalnya teknologi mobil listrik kan. Saya kira pemain terbesar di industri manufaktur mobil listrik sekarang kan China. Salesnya jauh melampaui brand-brand dari Amerika kan. Itu hasil dari industrialisasi. Ya, nah, artinya apa? Kalau kita tetap dengan pola yang kita lakukan sekarang, hilirisasi, ini sudah 10 tahun kita lakukan, tanpa bergeser ke narasi baru reindustrialisasi, maka ya kita akan sulit melakukan transfer teknologi itu dari negara-negara yang perkembangan teknologinya lebih advance dibanding kita, sehingga kita sulit mengurangi gap dalam hal penguasaan teknologi antara yang ada di Jepang, di Korea, di China, di Amerika, Eropa dengan kita nih. Kalau tidak ada seperti itu, ya saya membayangkan untuk apa kita bermimpi untuk jadi negara maju kan? Karena nggak mungkin kita bisa improve income per kapita kita ke level seperti negara maju, katakanlah 25.000 US dollar per kapita per tahun, tanpa proses industrialisasi di kita. Nah sehingga ya menurut saya Pak Prabowo ini harus segera menyadari nih bahwa yang kita ingin bangun bukan yang kita ingin lakukan bukan sekedar hilirisasi, tetapi yang kita ingin lakukan adalah industrialisasi. Kalau sekarang ya katakanlah reindustrialisasi kan. Tapi tadi kan sudah disebut oleh Mas Sarkawi bahwa kita harus melihat industri ini tidak hanya sekedar lapangan usaha, tapi ada ekosistemnya kan. Ada ekosistem. Jadi teknologi ini salah satu. Ya toh? Berarti ekosistem yang lain, misal SDM bagaimana pengembangan SDM-nya? Nah ini Mas, ini yang disampaikan Jul Mokir nih di tulisan dia, bahwa kenapa Inggris itu bisa menguasai leading teknologi pada zamannya, teknologi leadership di tahun 1760 sampai 1850, hampir 90 tahun kan mereka menguasai satu abad. Nah, kenapa? Karena salah satunya dia didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang terampil. Jadi tenaga kerja berpendidikan tinggi, skillful, mereka itu bekerja di sektor industri. Nah, inilah yang menjadi basis inovasi tadi. Ada invention, ada new innovation. Nah, di kita ya memang kita harus persiapkan juga. Nah, berarti pendidikan. Pendidikan di misalnya fokus ke sains, teknologi, kemudian matematik dan yang lainnya. Nah, proses ini kan untuk mensupport industrialisasi itu. Nah, cuma ini nggak cukup Mas. Kalau kita lihat ya pengalaman seperti Inggris, pengalaman Amerika, tapi udahlah yang paling dekat dengan kita, misalnya Korea sama Jepang sama China ya. Jadi strategi industrialisasi mereka itu memang dikontrol oleh negara. Itu disebut negara yang memimpin, state-led
industrialization. Jadi industrialisasi yang dimotori oleh negara. Nah, salah satu yang dilakukan oleh negara itu apa? Jadi negara itu menetapkan semacam national champion industry. Jadi tadi core tadi ya. Ada dipilih core oleh kajian pemerintah. Dipilih oleh kajian pemerintah. Misalnya Jepang di awal-awal itu kan memang sejak awal ya memang mereka juga tekstil ya, tetapi di tahap selanjutnya dia masuk ke teknologi misalnya otomotif, elektronik. Misalnya di otomotif kan coba bayangkan Jepang dengan negara sekecil itu, mungkin kalau dari sisi penduduk kan ini 3 kali dari kita kan, kita hampir 300 juta, mereka hanya 100 jutaan kan penduduk. Dengan size seperti itu, mereka punya brand otomotif berapa tuh misalnya, nah itu digambarkan di risetnya Joel Mokyr bahwa Toyota itu dulu kan perusahaan manufaktur otomotif yang kecil, kemudian disupport oleh negara, dibantu, diberikan riset, pendidikan, bantuan dana, bahkan subsidi dan lain sebagainya. Ekosistemnya dibangun sehingga mereka bisa menjadi pemain otomotif skala internasional dan sangat kompetitif, dan bahkan dengan sales terbesar di dunia kan sekarang Toyota itu. Nah, kok bisa mereka bisa seperti itu? Nah, harusnya model seperti itu yang harus kita bangun. Dan Jepang itu bukan hanya di otomotif, Mas. Dia juga di shipbuilding ya, untuk kapal, pembuatan kapal, semikonduktor juga mereka punya kan. Ini jadi ekosistem sektor manufakturnya itu sangat kuat. Meskipun sekarang harus berbagi dengan Korea dan Cina, sekarang, tapi masih ya. Nah, cuma kan Korea niru Jepang juga. Iya, caranya. Korea muncul industrialisasinya itu dengan ya gayanya sama, state-led industrialization. Agak beda dengan Amerika dengan Inggris beda ya, yang Amerika lebih swasta yang memimpin. Yang memimpin private sector yang kuat kan. Tapi kalau di mereka ini ya state-led industrialization. Nah, di Korea sama pilihannya. Dia otomotif, shipbuilding. Nah, kemudian kalau elektronik kan, Jepang juga elektronik. Kan kalau elektroniknya Korea itu kan sangat kuat ya, ada Samsung, ada macam-macam brandnya mereka kan. Di otomotif juga ada Hyundai misalnya ya. Ini juga sangat kuat. Di shipbuilding bahkan Hyundai juga masuk ke situ kan. Hyundai heavy industry itu. Kemudian ada Daewoo dan ada banyak lah di shipbuilding itu. Steel, industri baja. Jepang industri bajanya kuat, Korea juga industri bajanya kuat. Amerika, Inggris juga sama. Nah, sepertinya suatu negara mau masuk ke tahapan industrialisasi yang mapan, dia harus punya industri baja yang kuat. Nah, kita nggak tahu nih program kita di industri baja. Nah, ini yang benarnya Orde Baru, Mas. Orde Baru dan dulu dia sudah bikin tuh ini industri baja, ini industri ini. Krakatau Steel dibangun untuk jadi support. Ada industri dasar yang akan mensupport industri berikutnya. Betul. Ya. Dan sekarang kan mau Cina, mau Korea, mau Jepang kan udah ke high tech kan mainnya sekarang. Tapi sudah selesai di bagian industri dasar. Industri kimianya udah kuat, industri bajanya sudah bagus. Kan coba mau bangun mobil, desain mesin mobil kan basisnya industri baja kan. Kalau nggak ada itu kan gimana mau menghasilkan mesin yang tahan panas dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang nggak kita punya nih. Kalau sekedar hilirisasi, kapan mau sampai ke sana tahapannya? Oleh sebab itu yang menurut saya usul nih ke pemerintah ya. Jangan semua kementerian hilirisasi. Semua sumber daya diserahkan ke sana. Sumber daya yang dikuasai pemerintah. Benar. Harusnya tahapannya kita sudah bicara di industrialisasi yang jauh lebih komprehensif pendekatannya. Kalau ini nggak kita lakukan, ini akan sulit. Tinggalan kita. Kita akan ketinggalan. Nah, kalau dilihat pilihan-pilihan kebijakan Presiden Prabowo, pemerintahan Prabowo ini sebetulnya kan memang mau state-led industrialisasi, kan kemana-mana. Cuma kalau dari penjelasan Pak Sarkawi tadi, upaya meningkatkan peran negaranya tapi peran yang bagaimananya yang kelihatannya masih kurang jelas ya. Ya betul. Saya kira udahlah, kita kan Pak Prabowo selalu sampaikan nih, ngapain kajian kan. Nah, kalau mau seperti itu, kita ngapain mikir dalam-dalam?
kita niru saja apa yang dilakukan oleh Korea, apa yang dilakukan oleh Jepang, apa yang dilakukan oleh China kan. Paling nggak pada tahap awal kita itu aja lah dulu. Pada tahap awal itu ya state-led industrialization. Jadi sudah pemerintah menetapkan kita Indonesia akan fokus ke industri ini. Iya. Jadi ini yang benar-benar misalnya ada 2-3 pilihan industri. Nah, ini yang benar-benar dialokasikan sumber daya ke sana sehingga untuk compete di pasar ekspor itu bisa benar-benar berdaya saing. Nah, kalau menurut saya Mas, yang bisa kita lakukan itu satu ya. Kita ini kan Indonesia ini kan sangat luas. Sumber dayanya juga sangat beragam. Betul. Kemudian skala ketersediaan sumber daya di masing-masing daerah juga berbeda-beda. Makanya ya kalau saya usul ini bagaimana Danantara ini masuk ke sini, bagaimana membangun semacam aglomerasi industri itu. Jadi membangun pusat-pusat industri atau industrial estate atau cluster industri di setiap wilayah. Jadi regional. Misalnya kenapa kita tidak mikir aglomerasi industri berbasis perikanan laut dalam di Maluku? Di sana kan tunanya luar biasa kan. Nah, karena tunanya banyak, jadi klaster industri tuna tidak hanya sekedar nangkap tuna dikasih di es, kemudian diekspor. Ini harus menjadi produk jadi ya. Nah, kemudian misalnya di Palembang, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu kan daerah dengan produksi karet alam terbesar kan. Atau dia paling tidak punya lahan karet alam terluas di Indonesia. Hampir 800.000 hektar atau jangan-jangan hampir 1 juta hektar ya di Sumatera Selatan itu. Tapi faktanya kita nggak punya industri yang mengolah sehingga ke end product ya, ke produk akhir. Paling tidak sarung tangan yang diperlukan untuk medis, diperlukan untuk restoran dan lain-lain. Nggak usah impor lagi. Sekarang kan penguasanya kan ini Malaysia nih Mas. Nah itu pemain utamanya itu namanya Top Globe Corporation Berhad. Ini Malaysia. Ini yang menguasai industri turunan dari karet alam itu, misalnya untuk sarung tangan tadi. Nah, kok bukan Indonesia? Padahal produksi karet alam kita jauh lebih besar dibanding Malaysia. Malaysia bahkan tidak punya karet alam sekarang, sangat kecil kan karena dikonversi ke sawit, dikonversi ke tanaman lain, misalnya durian kan. Nah, tapi kita nggak punya. Nah, ini yang saya maksud nih, bagaimana aglomerasi industri itu dibangun di setiap Berarti sebetulnya daerah. Bisa loh dikaitkan dengan kawasan ekonomi khusus ya. Karena KEK ini kan agak sedikit bias ke perdagangan lah kan. Ya, meskipun konsepnya nggak begitu. Berarti kan aglomerasi bisa dihubungkan paling dengan KEK gini, dong. Mas, embrionya itu udah ada. Jadi di zaman Orde Baru itu kan ada kawasan industri di masing-masing provinsi. Misalnya di Makassar tuh, itu kan ada kawasan industri Makassar kan. Kima namanya. Nah di Kima itu yang namanya saja kawasan industri, tetapi yang ada di dalam situ gudang Mas. Jadi barang masuk, habis itu keluar lagi kan. Tidak ada treatment, tidak ada proses manufaktur di situ. Nah artinya kalau mau proses reindustrialisasi, kawasan industri yang ada di sejak zaman Orde Baru itu kan lahannya luas-luas tuh Mas. Infrastrukturnya juga sudah ada, tinggal direvitalisasi menjadi benar-benar industrial estate. Paling tidak sama dengan yang di Batang sekarang kan. Kan kita punya di Batang tuh industrial estate itu. Dan di setiap provinsi kita punya. Dan industrialisasi ini bisa dilakukan secara tematik. Nah, itu. Dan saya kira bukan hanya itu Mas ya. Ini juga isunya di kita itu kan masalah yang paling buruk ini kan efisiensi. Nah, itu lagi-lagi tuh ini yang harus jadi concern benar nih. Reform secara struktural ya. Karena apa? Salah satu indikasinya kan di I-Core tadi, dan saya kira sudah banyak penulis yang menyampaikan itu kan. I-Core kita kan kurang lebih 6,3, 6,4 sekarang. Nah, kalau artinya apa? Isunya apa? Isunya adalah kalau kita mau tumbuh 6%,
dengan ICOR 6,3. Anggap aja 6 lah. Kita butuh investment terhadap GDP itu kurang lebih 6 kali 6,3 kan 37,8. Iya, terlalu itu rasio investasi terhadap itu yang GDP buruk kita. Itu. Harusnya itu 4 lah ya. Kalau menuju ke 4. Kalau 4 kan artinya kebutuhannya kurang lebih hanya 24 lah ya. Nah, 24 investment to GDP to GDP ratio. Nah, artinya apa? Kebutuhan investasi itu bisa dibiayai dari dalam negeri. Dan ICOR ini kelihatannya yang paling menentukan sektor industri kan? Sektor industri. Jadi kenapa nggak efisien? Karena tadi inovasinya nggak jalan, ya kan, R&D-nya nggak dikembangkan, sumber daya manusianya juga nggak support. Nah, kalau ini tiga-tiga ini nggak mensupport, ya jangan berharap bisa efisiensi. Yang bagus itu India, Mas. India itu juga negara yang terkenal dengan inefisiensi yang tinggi, tercermin di ICOR-nya juga yang tinggi di masa lalu ya. Tapi untuk mengurangi ICOR, nah salah satu yang dilakukan itu adalah digital transformation di sana kan. Dan India kan terkenal dengan digitalnya kan. Nah itu transformasi digital benar-benar mereka lakukan perlahan-lahan. ICOR-nya mungkin di bawah 4 sekarang kan, 3,5 sampai 4. Nah itu artinya apa? Kita butuh uang banyak untuk menggerakkan ekonomi kita, untuk paling tidak menaikkan 1% ekonomi growth kita. Kalau mereka hanya butuh kita butuh 6,3, mereka hanya 3,5 sampai 4 kan. Nah ini bedanya di kita, makanya reform secara struktural ini penting banget tuh. Di birokrasi, digitalisasi harus benar-benar, kebocoran dan segala macam itu tidak boleh lagi terjadi. Kemudian yang kedua di sumber daya manusia harus benar-benar support, tenaga terampil. Nah makanya STEM tadi oke lah itu kan, sudah di prioritas. Kemudian yang ketiga anggaran R&D harus benar-benar dinaikkan. Kemudian pekerja di bidang R&D ini harus dihargai secara wajar, sehingga ini menjadi profesi yang terhormat kan. Jadi ditanya pekerjaannya apa, saya periset. Orang bangga sebagai periset. Kenapa? Karena ya satu, hidupnya bagus dengan ya paling tidak salary gaji yang tinggi, penghargaan yang baik. Kemudian ya temuan-temuannya digunakan, dia link dengan industri. Nah kalau ini nggak dilakukan ya sulit kita untuk untuk mentransform ekonomi kita dari sekarang 19,07% sektor manufaktur terhadap GDP menjadi paling tidak sama dengan tahun 2000 ya, 30. Menjadi 30%. Nah, sebetulnya meskipun Mas Sarkawi ini memberikan ya tanda petik kritik, tetapi kan juga sekaligus membuka nuansa bahwa ini masih bisa diperbaiki semua. Utamanya gini Mas, Danantara nih. Danantara daripada misalnya ya dana pensiun, kemudian asuransi, pembiayaan asuransi dipaksa untuk main saham. Kenapa dana pensiun itu berinvestasi jangka panjang, membangun industrial estate di semua provinsi tadi itu. Tetapi berarti harus ada jaminan negara. Harus ada jaminan negara. Benar-benar secara konsisten dan masuk ke situ. Dan ini terakhir ya, ini penting banget nih. Kalau Mas Awalin ini saya ada data nih, Economic Complexity Index kita. Jadi Economic Complexity Index itu kan bagaimana sofistikasi dari produk-produk yang kita punya kan. Dan itu tercermin bagaimana produk itu memiliki konten knowledge yang tinggi, konten teknologi yang tinggi dibandingkan dengan produk lainnya. Kalau kita lihat Economic Complexity Index kita itu malah menurun loh Mas. Kalau di tahun 2000 itu kita peringkat 49, sekarang peringkatnya dari berapaan itu? Sekarang kita 72 peringkatnya. Dari sekian ratus negara kan. Nah, 72 di tahun 2023 ini artinya apa nih? Ini artinya kita kalau dulu produk yang kita ekspor itu adalah produk-produk yang kandungan teknologinya atau kandungan knowledge-nya jauh lebih baik dibanding barang-barang yang kita ekspor sekarang.
Nah, ini kan problem, ya, artinya itu berarti kan mencerminkan penilaian Mas Sarkawi tadi. Kalau kita ngandalin hilirisasi, akibatnya itu kan, artinya kalau kita dihilirisasi terus, ya itu tadi tanpa reindustrialisasi, maka ini nggak bisa kita harapkan nih. Nah, misalnya Pak Purbaya kan selalu tuh bagaimana membalik arah ekonomi kan dari deindustrialisasi menjadi reindustrialisasi. Nah, kalau hanya hilirisasi nggak mungkin bisa membalik arah tuh. Nah, caranya supaya balik arah ya reindustrialisasi. Begitu ya pemirsa. Sekali lagi saya ulangi, sekalipun Mas Sarkawi sebagian besar pandangan ini mengkritik, tetapi juga sekaligus memberikan gambaran kepada kita kesempatan itu masih ada. Betul. Dan pilihan untuk negara memimpin industrialisasi kita dukung-dukung saja. Betul. Yang penting bagaimana caranya, tadi sudah dijelaskan secara umum. Kita berjumpa lagi untuk topik yang lebih spesifik dari ini dengan Mas Sarkawi. Terima kasih. Thank you, Mas. Mantap.